Jadi, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kondisi bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah. Jadi, bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat hidup dalam keadaan yang tentram dan damai. Pada masa ini, masyarakatnya sudah mengenal adanya Tuhan dengan adanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Selanjutnya, masyarakat Indonesia hidup dalam suasana negara yang teratur dengan bentuk negara senusa dan antarnusa. Nah, untuk mengetahui materi selanjutnya, mari dengarkan pembahasan dari kelompok kami. Nah, jadi di sini sudah ada teman saya, Galistia. Mari dengarkan pembahasan selanjutnya. Nah, jadi katanya kerajaan tertua di Indonesia itu Kerajaan Kutai ya? Iya, Kerajaan Kutai ada di sekitar tahun 400 Masehi di Kalimantan Timur dengan raja pertama yang memerintah yaitu Kudungga dan mencapai masa kejayaannya pada Raja Mulawarman. Jadi setelah Kerajaan Kutai ada kerajaan apa aja? Selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Sumatera dan di bawah kekuasaan Wangsa Syailendra. Berikutnya ada Kerajaan Majapahit yang merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara dengan pendirinya Raden Wijaya dan mencapai masa kejayaannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada. Baik, di sini sudah ada teman saya Andin yang akan melakukan pembahasan selanjutnya. Jadi setelah masa kerajaan, apa yang terjadi pada bangsa Indonesia? Oke, setelah kerajaan Majapahit runtuh pada abad 16, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa Barat yang pertama kali datang ke Indonesia dengan tujuan awalnya adalah untuk berdagang, akan tetapi lama-kelamaan melakukan penjajahan di Nusantara. Pada tahun 1511, Malaka di bawah pimpinan Admiral Alfonso de Albuquerque dikuasai oleh Portugis. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku melalui Filipina. Kedatangan orang Spanyol ini tak menyenangkan orang Portugis karena akan mengancam monopoli perdagangan sehingga timbul pertikaian dan persaingan antara kedua bangsa Eropa tersebut dan akhirnya Portugis yang memenangkan persaingan itu. Baik, selanjutnya sudah ada teman saya Agus yang akan membahas materi selanjutnya. Jadi setelah kedatangan bangsa Portugis, bangsa Belanda ikut datang ke Indonesia. Itu bagaimana? Akhirnya, abad ke-16 untuk pertama kalinya armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman berhasil menyusul bangsa Portugis dan Spanyol dan mendarat di Banten. Belanda mendirikan Kompeni Serikat Pedagang pada tahun 1692 yang disebut dengan VOC, yang tujuannya untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Bangsa Belanda memikirkan Portugis telah Ambon sebagai kunci strategis daerah Maluku. Pada tahun 1605 direbut dan dikuasai oleh Belanda dari kekuatan Portugis. Baik, di sini sudah ada teman saya Wahyu yang akan membahas materi selanjutnya. Setelah kedatangan bangsa Belanda itu memberikan banyak dampak bagi Indonesia. Apa sajakah itu? Baik, pada tahun 1667 terdapat perjanjian Bongaya dan setelah Makassar jatuh pada tahun 1667, pada abad ke-19 keadaan berubah untuk sementara. Di saat kerajaan Belanda di negerinya dikuasai oleh Prancis, pada masa Napoleon Bonaparte Indonesia dikuasai oleh Inggris pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Setelah itu VOC pada tahun 1799 dibubarkan dan dikuasai, dan kekuasaan VOC beralih kepada kekuasaan pemerintah Belanda. Dengan resmilah penjajahan bangsa dan negeri Belanda atas bangsa Indonesia yang disebut Nederland India atau India Belanda, maka timbul perlawanan di mana-mana terhadap penjajahan Belanda secara besar-besaran. Di sini sudah ada teman saya Clara yang akan membahas materi selanjutnya. Jadi setelah perjuangannya bersifat lokal itu, terjadi suatu gerakan itu apa? Baik, di Indonesia pada masa permulaan abad ke-20 terjadilah kebangkitan akan kesadaran bangsa, yaitu kebangkitan nasional. Muncullah kesadaran nasional berbangsa, kesadaran untuk bersatu, membentuk dan mempunyai negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perjuangan, dengan melihat pada pengalaman masa lalu. Ada beberapa organisasi modern pada masa kebangkitan nasional, antara lain ada organisasi Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Serikat Islam, Indich Party, PKI, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Baik, selanjutnya sudah ada teman saya Aksa yang akan membahas materi selanjutnya. Jadi setelah itu, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia semakin kuat dan mengadakan suatu kongres itu apa? Setelah itu, pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1906, organisasi pemuda yang pada waktu itu mengadakan Kongres Pemuda 1 di Jakarta. Selanjutnya, persatuan di kalangan pemuda semakin meningkat, sehingga pada akhirnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928, organisasi pemuda kembali menyelenggarakan Kongres Pemuda II di Jakarta, dan hasilnya dikenal dengan nama Sumpah Pemuda.
Baik, di sini sudah ada teman saya yaitu Laksmi yang akan membahas materi yang terakhir. Jadi, apa saja yang terjadi dalam Kongres Pemuda ini? Usaha yang untuk mewujudkan jiwa Sumpah Pemuda terus dikembangkan dengan didirikannya organisasi pemuda seperti Indonesia Muda yang merupakan hasil gabungan dari beberapa organisasi pemuda melalui konferensi di Salak. Kemudian Perpindo atau Permufakatan Perhimpunan Pemuda Indonesia yang merupakan gabungan organisasi pemuda yang independen melalui Kongres Pemuda Indonesia 3 di Yogyakarta. Kemudian ada gabungan partai-partai politik di Indonesia atau biasa disebut GAPI dengan aksi Indonesia Berparlemen, dan yang terakhir Majelis Rakyat Indonesia sebagai suatu lembaga front perjuangan rakyat Indonesia. Jadi kondisi bangsa Indonesia sebelum kedatangan para penjajah yang hidup damai dengan sistem kerajaan, setelah itu mengalami penjajahan mulai dari bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Karena penjajahan ini, rakyat Indonesia menderita dan muncullah pergerakan yaitu Kebangkitan Nasional. Setelah itu terbentuk Persatuan Para Pemuda-Pemudi Indonesia dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Marilah kita sebagai warga negara Indonesia untuk tetap bersatu, saling menghargai, menghormati sesama, dan selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan taat terhadap hukum. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Welcome to Sahara.